LPSK menolak permohonan perlindungan saksi dan korban atas nama Suroto. Suroto ditolak karena kesaksiannya dinilai tak konsisten dan kasus pidana terkait Peggy Setiawan tak berlanjut dan Peggy Setiawan telah dinyatakan bebas. Artinya kesaksian Suroto tak terkait lagi dengan kasus pidana yang sedang berjalan di persidangan. Kesaksian Suroto ini sempat viral karena dia mengaku orang yang pertama sekali melihat Eki dan Vina dan lalu dia yang membawa Eki dan Vina ke rumah sakit bersama mobil patroli Polsek Talun malam itu. Eki sudah mati di tempat dan Vina masih hidup dan terus menjerit meminta tolong hingga di rumah sakit juga masih tetap hidup. Kata Suroto, malam itu hari hujan lebat, darah Eki dan Vina berceceran di sapu hujan. Tak ada orang yang menolong hingga dia menolong karena sedang berkeliling patroli sebagai mandor. Celana dalam Vina katanya melorot dan dia sempat memperbaiki posisi celana dalam Vina itu hingga kembali ke posisinya. Kesaksian Suroto inilah diantara yang menguatkan adanya indikasi pembunuhan Eki dan pemerkosaan terhadap Vina. Terlihat dari raut wajah Suroto ini bahwa dia adalah orang yang jujur dan berbicara apa adanya. Dan dia ternyata termasuk yang memberi kesaksian dalam persidangan tahun 2016 dulu. Jangankan saya, mantan Kabareskrim Susno Luwaji awalnya juga terlihat percaya dan terpengaruh dengan kesaksian dari Suroto ini. Ternyata di kemudian hari, kesaksian Suroto ini terlihat begitu lemah dan cenderung mengada-ada. Kesaksiannya tak ubahnya seperti kesaksian Aep yang begitu mengerikan bagi terpidana. Jika kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki ini benar sebuah rekayasa kasus, apakah Suroto menjadi bagian dari rekayasa itu? Apa tujuan Suroto membuat kesaksian yang memberatkan bagi para terpidana itu? Kalau Aep jelas seperti pengakuan Dede baru-baru ini termotivasi karena dendam dengan para terpidana. Aep digerebek anak-anak itu sebelumnya di tempatnya. Orang-orang dengan wajah yang lugu dan baik memang belum tentu benar-benar orang yang baik. Orang-orang seperti itulah yang kadang lebih berbahaya daripada orang-orang yang tampangnya memang mencurigakan. Peggy Setiawan misalnya, ternyata dia memang orang yang baik. Tampangnya mencurigakan, ternyata benar-benar dia adalah orang yang jujur. Sempat mempercayai orang seperti Suroto saat kemunculannya adalah salah satu yang saya sesali saat mengikuti kasus Vina dan Eki ini sejak awal. Memang tak menyangka saya, apalagi kalau benar dia menjadi bagian yang secara sadar merekayasa kasus ini sejak awal. Memang tampang seseorang belum tentu menunjukkan kelakuan dari orang itu. Wajah Suroto kalau benar keliru lebih berbahaya dari yang lainnya. Daya tipunya melenakan banyak orang.